hari ini kita dapat berkumpul bersama di Masjid Khairu Zaman, Universitas Airlangga dengan keadaan yang sehat walafiat. Dengan suasana yang baru, pastinya teman-teman punya semangat baru juga untuk menimba ilmu, khususnya bagi kita, para akhwat yang sudah mulai belajar tentang pernikahan. Supaya nantinya, ketika kita sudah lulus, kita tidak hanya menjadi lulusan yang siap secara Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw sebenarnya saya agak mager gitu. Kenapa mager gitu ya? Pertama, karena topiknya parenting gitu. Topik parenting itu menurut saya topik yang sangat sensitif, topik yang secara teori itu mudah, tapi secara implementasi itu masya Allah butuh perjuangan gitu ya. Tapi kalau misalnya saya menunda atau saya cari alasan, keluarga itu menunjukkan bahwa ada keluarga yang sempurna, tidak ada keluarga tanpa masalah. Saya rasa ini pun juga terjadi kenapa ya? Ada nggak yang keluarganya nggak ada masalah? Nggak ada. Kalau misalnya ada, saya mungkin ingin sharing gitu, atau mungkin gantian saya yang duduk gitu ya. Karena di sini saya hadir dengan sayang. Nah, kira-kira ya, teman-teman di sini mudah nggak bilang terima kasih ke orang tuanya, atau mungkin orang tua teman-teman juga ada kendala seperti itu. Padahal itu fondasi, salah satu fondasi ya. Sering-sering ngucapin terima kasih ya. Dan itu pun juga perlu dilatih gitu ya terhadap pasangan kita. Karena apa? Karena anak akan melihat gitu. Kita nggak mungkin ngajarin anak kita. Nah, mungkin saya kait aja kalau memberikan ujian, sharing feelings sebagai perasaan sesuatu yang mungkin cukup mudah dibandingkan agree to disagree. Agree to disagree ini apa? Maksudnya adalah ada kondisi-kondisi di mana pandangan kita dengan pasangan kita berbeda, gitu ya. Jangankan pasangan kita, ya orang tua kita aja bisa jadi punya kesukaan atau karakteristik atau hal-hal yang suka berbeda. Sumbut ya Pak istilahnya. Oh sumbut gitu ya. Keselingkuhan di tengah krisis ekonomi seperti itu. Nah itu hal-hal yang apa ya? Terjadi juga gitu ya. Jadi dua faktor utama besar. Jadi mudah-mudahan ketika teman-teman menghadapi krisis apapun di dalam setting keluarga, tetap dibicarakan bersama, dikomunikasikan bersama antar pasangan ya, antar kalian dengan pasangan kalian nantinya, dan usahakan tetap jalan bareng gitu, bukan hanya sekedar menuruti nasihat keluarga besar ya, nasihat keluarga besar itu menjadi pertimbangan, tapi yang mengambil keputusan keluarga kecil kita. Nah itu yang menjadi perbedaan sebenarnya ya. Kalau kita mau pakai sudut pandang Islam, sebenarnya dalam membangun rumah tangga dua-duanya terlibat ya. Memasak, mencuci, mengasuh anak itu adalah tugas keduanya. Maaf bapak ya, betul-betul juga ya. Memasak, mencuci itu basic skill, human basic skill, kebutuhan dasar manusia. Persoalannya, kita dihadapkan pada keluarga besar dari diri kita maupun dari diri keluarga pasangan kita yang belum tentu punya kesempatan atau punya literasi yang sama. Nah, benturan emosi ini bisa hadir atau beberapa. Kalau ternyata, misalnya, salah satu stressor dalam keluarga saya itu adalah ketika tiba-tiba mertua lihat, nak mama lagi perjalanan menuju Surabaya nih, itu tanpa angin, tanpa hujan, tiba-tiba sampai mana? Sampai Semarang, Semarang gitu. 3 jam lagi sampai Surabaya, jauh-jauh dari Depok. Artinya ya harus mikir ya, gimana ini? Ya. Nah, ketika saya memilih mengerjakan atau mungkin atau mencari hasil rumah tangga sama-sama membersihkan rumah atau merapikan rumah, nah itu ekses dengan tujuan rumah rapi siap untuk ditangguh. Tapi kalau ternyata saya Rios yang bilang laki-laki tidak bercerita, tapi belum meletus. Sebenarnya sama aja, itu genderless ya. Orang kalau mendem, baik laki-laki maupun perempuan, akan meletus pada waktunya. Jadi usahakan kelola diri kita untuk bisa asertif menyampaikan apa yang kita inginkan dengan sebaik mungkin dan tidak memendam. Karena kalau mendem itu artinya ada bom waktunya, gitu. Saya pun merasakan bom waktu itu. Contohnya mungkin akan langsung memberikan informasi yang kaitannya langsung dengan parenting ya. Nah itu teman-teman, mungkin sebelum saya pindah ya, lagi-lagi dalam psikologi itu dampak di stres ya, mengelola ketidakmampuan kita mengelola stres itu berdampak ke fisik. Itu yang harus hati-hati juga, karena apalagi perempuan gitu ya, dengan segenap sistem reproduksi yang dikaruniakan Allah pada kita dengan pasangan kita ya. Kalau misalnya ada masalah dengan anak gitu ya, atau ada, kalau sekarang mungkin anak saya masih 2 tahun 5 bulan ya, sepanjang 2 tahun 5 bulan ini permasalahan yang sering muncul adalah pengelolaan emosi anak dan juga kemampuan makan ya. Itu yang menjadi isu yang cukup berkesan sepanjang di dalam tua. Ternyata baru kemarin banget dari sudut pandang saya sebagai orang tua, saya merasa anak saya punya problem emosi. Padahal anak ini tahun pertama memiliki anak tuh saya kayak nggak istirahat sama sekali ya, karena habis menyusui, selesai menyusui, MPASI, masak itu rasanya kayak buat bangun, masak bubur, kemudian tidur lagi, jam 3:30 terus blender, atau mungkin mulak itu kalau bisa lewat ya masa-masa itu ya. Nah itu yang juga perlu dukungan juga gitu ya, padahal nggak apa dong, yang mulak harus ibu kan nggak apa, yang mulak bisa bapaknya gitu ya. Itu juga bisa dikomunikasikan dan cukup membantu merawat kesehatan mental kita juga sebagai ibu. Oke, nah mungkin saya lanjutkan aja ya, ini karena keterbatasan waktu, tapi bagaimana sih pekerjaan kita berdampak pada family stress. Kalau teman-teman nantinya memutuskan bekerja di ranah publik, yuk ditata lagi ya. Bercerita kepada teman yang dipercaya bukan aib ya, beda ya. Kalau kamu berumbar, oh istri
selalu begini begitu, oh suami saya begini begitu, ya itu Mbak Ayu. Tapi kalau kita bercerita, mencari sudut pandang dari orang yang kita percaya, ya, dan mudah-mudahan bukan melalui medsos ya, itu yang membantu saya. Ya, tadi saya sampai sini mungkin aku atas dulu. Tarik nafas, ditahan 4-6 detik, kemudian dihembuskan 6 detik. Itu juga membantu kita untuk punya respon yang lebih tenang dalam menghadapi apapun, ya. Kemudian journaling, ada yang di sini suka nulis, ya, dia harus di medsos, ya, harus di second account, nulis langsung itu melatih motor kita juga, ya, sebenarnya nggak apa-apa. Dan aktivitas fisik, ya, atau olahraga, ya, dilakukan sejak sekarang, mumpung masih muda, dan membaca ini juga menjadi hal yang penting, ya, karena nanti kita sebagai perempuan akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anak kita. Jadi pastikan bahwa kita juga punya ilmu yang cukup, karena kita yang akan mengasuh, membersamai, bukan hanya soal nutrisi saja, tapi juga pemahaman kognitif, pemahaman terhadap nilai-nilai Islam melalui yang benar-benar sempurna. Namun, keluarga yang sehat mental adalah keluarga yang mampu menghadapi dan menguasai stres sehari-hari bersama-sama. Untuk mencapainya, dibutuhkan fondasi ketangguhan keluarga, seperti saling memberikan apresiasi dan kasih sayang, menjaga komunikasi yang positif, memelihara kesejahteraan spiritual, memegang komitmen, meluangkan waktu bersama yang menyenangkan, serta mampu menghadapi krisis dengan bijak. Setiap anggota keluarga memiliki sumber stres yang berbeda, biasanya terkait dengan peran dan juga tanggung jawab masing-masing. Kadang, kenyataan tidak sesuai dengan harapan, dan hal-hal di luar kendali dapat memicu ketegangan. Disinilah pentingnya untuk mengelola respon, untuk mengenali masalah, mengidentifikasi langkah-langkah kecil yang mengarah pada solusi, lalu membicarakannya secara terbuka dan tenang bersama pasangan. Ketangguhan keluarga tidak dibangun